Din, sing kok openi kok arek wong tua-tua. Jadi orang-orang dewasa. Garap penarik nom-nom itu. Ya, saya kan berpikir, oh ya bidang apa gitu. Akhirnya saya kok melirik ada salah satu kader muda NU Pacar Pelu itu sing jadi Muhib ya. Ya, jadi Mas Muhib Ahmad Muhibbuddin yang pada waktu itu beliau itu apa itu ya, deputi apa itu ya, pokoknya bagian Korkom ya, deputi. Sekarang waktu itu masih deputi, masih deputi. Jadi kemudian karena prestasinya bagus kemudian meningkat. Dan situlah saya tidak membayangkan waktu itu terjadi gini, Mas Muhib itu saya japri. Ketika saya di PNU Pacar Pelu itu semangat-semangatnya, saya tuh pengen kemampuan literasi saya itu pengen saya aplikasikan di tingkat desa. Saya membuat konsep kampung literasi. Ya rencananya seperti ini. Saya bisa membuat studio mini untuk podcast, baik kemudian kita membuat siaran, kemudian kita membuat publikasi, maunya seperti itu. Ya, saya memberanikan diri japri Mas Muhib. Mas Muhib, saya punya konsep seperti ini. Ternyata Mas Muhib ketika dijapri secara individual itu, wah beliaunya enggak gitu. Enggak senang. Sangat profesional. Sangat profesional. Jadi tidak ada batasan di mana kita sebagai sesama santri Kaliwates guyon, lebih-lebih ketika di dalam grup santri Kaliwates. Tapi ketika dalam itu bicaranya misalnya dunia apa? Dunia CSR. Beliau sangat profesional. Profesional ya. Malah ide saya tuh bagi dia tidak menarik sama sekali. Iya, ide saya tidak menarik dan ya sudah saya namanya kita kan ikhtiar. Ya, saya punya konsep seperti ini kalau seandainya bisa direalisasikan menarik. Karena apa? Di tempat lain belum ada. Yang ada adalah sekolah atau gerakan literasi di sekolah. Saya maunya kampung literasi awalnya itu. Saya pengen termasuk punya perpus juga ya. Ya, itu kan nanti setelah akhirnya goal dengan AHM. Ya, awalnya enggak seperti itu. Itu sampai setahun. Nah, entah bagaimana ceritanya setelah setahun. Saya juga tidak pernah lagi memikirkan itu. Tiba-tiba saya itu dijapri orang itu mengenalkan diri kalau adalah timnya Astra Honda Motor atau stafnya Mas Muhib. Terus kemudian kami mengikuti proses ngobrol-ngobrol, seleksi dan akhirnya lolos. Ya kami intinya yang jelas gini, Mas Muhib dan timnya percaya pada kami. Ya, karena intinya beliau itu pengen mencari orang-orang yang mau bergerak di akar rumput. Ya, bergerak di akar rumput dan tanda petik amanah. Ya, amanah. Karena apa? Saya menyatakan bahwa saya harus akui Astra itu kan besar. Tapi konsep korkomnya Astra. Korkom itu apa? Apa itu korkom itu corporate communication. Jadi apa ya? Bagian dari perusahaan atau public PT relation. Ya, yang ngurusi nanti urusannya adalah CSR. Ya. Jadi kalau Pak Muhib itu kan tugasnya bagaimana beliau itu meskipun di produknya adalah Astra Motor Honda, tapi tugasnya Pak Muhib dan timnya itu adalah bagaimana menghabiskan CSR tadi. Uang itu untuk kemasyarakatan yang sifatnya bisa berkesinambungan. Saya akui konsepnya Pak Muhib dan timnya itu matang, luar biasa. Ya. Karena apa? Saya bisa membandingkan ya mungkin inilah keistimewaan santri Kaliwates. Basic meskipun secara resminya kita kan belajar ilmu-ilmu agama. Tapi kan
prakteknya bisa macam-macam. Iya, ya soalnya sampean ngene iki lho ya. Iya, kayak saya kan guru, saya kan memang guru pendidikan agama Islam. Tapi kemudian ketika saya berproses di SMA Negeri Ploso, saya malah diamanai menjadi pembina jurnalistik. Yang jauh keluar dari disiplin ilmu saya. Dan sekarang di SMA Negeri 2 Jombang, saya diamani sebagai Kepala Galeri Investasi Edukasi Bursa Efek Indonesia SMA Negeri 2 Jombang. Iya. Tapi ada masalah. Apa? Belum pernah nulis buku yang fenomenal. Ya itu aku kalah aku nulis ini. Nah, soal itu babat saya bulan itu. Ya, seperti itu. Jadi memang inilah keistimewaannya santri Kaliwates. Jadi saya harus akui konsepnya konsep pemberdayaan masyarakat CSR Astra Hundamot atau Astra itu nek saya lirik. Saya tidak tahu pasti sih, interaksi saya hanya virtual seperti ini. Koyok-koyok itu banyak mengadopsi konsepnya Pak Muhib. Koyok-koyok ya seperti itu. Kan gini, Astra Honda Motor itu kan di bawah naungan besar Astra Internasional. Jadi, ternyata konsep CSR-nya tuh kok luar biasa. Iya, lebih matengan ini. Seperti itu. Itu penilaian saya, bukan karena Mas Muhib itu santri Kaliwates, enggak, tapi saya objektif. Oh ya, iki meskipun AHM itu di bawahnya Astra Internasional, tapi konsepnya lebih matengan ini, seperti itu. Dari situlah saya kemudian akhirnya bersinergi dengan dalam hal ini adalah Yayasan Astra Honda Motor. Jadi Yayasan Astra Honda Motor, kami diamanai untuk menyelenggarakan program namanya Desa Sejahtera Astra. Desa Sejahtera Astra yang pokoknya intinya adalah ekonomi di situ itu harus hidup. Betul gitu. Ya seperti itu. Nah, ini kan bagi saya sesuatu yang baru. Aku nggak pernah membayangkan. Saya itu kan dulu itu kan hanya kalaupun bicara masalah ekonomi, itu kan ekonomi yang sifatnya charity melalui amal. Iya. Artinya terputus kan. Iya. Ikan. Ya itu udah putus, sudah. Ya. Tapi ketika saya diamanai dari Yayasan Astra Honda Motor program Desa Sejahtera Astra, saya tuh berpikir, Chris. Dan itu bagi saya itu beban pada awalnya itu. Aku gak iso, apalagi kan saya kan lugunya gini. Dan nek dana itu ditarik lagi, apalagi kan sudah dikatakan ini adalah dana bergulir, tanda petik gitu loh ya. Waduh, saya akhirnya sempat stres. Padahal itu dana itu sudah masuk di rekening. Dana sudah masuk, kemudian sampai saya itu dihubungi berkali-kali sama pihak Yayasan Astra Honda Motor untuk segera merelasikan. Saya terus terang, Pak, saya nggak kuat, Pak, saya nggak berani, Pak. Kalau boleh tahu berapa itu? 125 juta. Ya lumayan ya. Ya, 125 juta itu turunnya 3 tahap. 50%, kemudian 30%, tahap ketiga 20%, seperti itu. Jadi pada awalnya itu 62 juta. Ya, 62,5 juta. Ya, 62.500.000 rupiah. Ya, itu aku bingung, Lis. Aku terus harus kaget apa? Ya, karena apa? Karena saya tidak punya basic pergerakan masalah di bidang ekonomi. Tapi kemudian akhirnya, ya disinilah kemudian, alhamdulillah, Mas Muhib yang tadinya bicaranya idealis, profesional, akhirnya ada sisi-sisi humanistiknya. Akhirnya saya dipercayakan, wes Nin, pokoknya apa yang kamu rancang, kamu realisasikan sambil belajar. Ya. Yang penting aku percaya kamu. Ya. Taruhannya kamu, tapi kamu harus amanah. Seperti itu. Ya bisa itu tahun berapa? Tahun 2000, akhir tahun 2017. Berarti awal 2018. Berarti CSR itu sudah berlangsung hampir
4 tahun ya. 2018. 19, 20, 21. Iya, hampir 4 tahun. 4 Nah, tahun ini. progres itu bagus ya di. Alhamdulillah, Klis. Karena gini. Jadi gini. Kalau progres dalam arti dibandingkan dengan desa-desa binaan Astra yang lainnya, tentu saya tahu diri kapasitas saya. Tapi kan meskipun dalam segala keterbatasan saya, akhirnya ini berkelanjutan. Makanya kan kita program Desa Sejahtera untuk urusan peng-SPJ selesai. Saya kemudian berpikirnya, saya tidak ingin ini terputus. Lebih-lebih Pak Mas Muhib, Pak Agus dan timnya. Pak Agus itu manajernya Pak Muhib ya. Pak Mas Muhib itu memang kami pengennya adalah berkesinambungan. Jadi program itu berkesinambungan. Akhirnya di sini kami kita buat kelembagaan, Les. Jadi setelah program-programnya sifatnya project selesai, kemudian saya menata kelembagaan, kami buat dalam bentuk badan hukum koperasi. Jadi namanya apa koperasi? Koperasi Serba Usaha atau KSU KUB-NUP Pacar Peluk. KUB-NUP Pacar Peluk itu. Jadi itu namanya seperti itu. Nah, bidang-bidangnya yang bisa kami lakukan adalah yang jelas koperasi adalah pembiayaan kepada anggota. Khususnya jadi kalau misalnya anggota yang pengen usaha, ya, nanti bisa istilahnya dimudahkan lah ya. Betul, kita berikan pemodalan gitu. Jadi memang akadnya seperti itu. Dan tidak hanya itu, karena kan saya nggak seneng, Klis, koperasi itu hanya bergerak di simpan pinjam. Saya tuh nggak nyaman. Saya tuh pengen punya usaha sendiri. Maka yang kami lakukan adalah awal itu adalah nggarap pertanian semangka. Pertanian semangka. Semangkanya yang inul tadi ya. Macam-macam, ono inul, ono black orange, ada macam-macam lah. Yang jelas adalah ada mitra yang mau kita biayai nanti bagi hasil. Dan alhamdulillah pada 2 kali kita melakukan usaha pertanian semangka, alhamdulillah hasil. Artinya kan orang yang di NU Pacar Peluk sendiri kan koperasi tadi, itu memilih-milih kan, maksudnya siapa yang layak dikasih modal atau tidak, atau semuanya? Yang jadi anggota, khusus jadi anggota ya. Jadi kan yang tidak jadi anggota ya tidak. Gitu. Iya, karena kan urusan uang itu kan sensitif. Jadi kita tidak bisa kemudian dasar percaya, tapi ya benar-benar tahu track recordnya. Artinya kalau ingin dimudahkan permodalan, harus masuk NU. Bukan masuk NU, masuk koperasi. Tapi kan harus orang NU kan gitu. Iya, memang gitu. Jadi itu artinya kan membina masyarakat sekitar kan. Nah, dari situlah, Klis, setelah dari pertanian semangka, kemudian kami coba penggemukan domba. Penggemukan domba biasa atau itu? Domba biasa, gibas. Itu pokoknya gini, Riz. Pokoknya saya itu trial and error. Bagaimana uang ini harus berputar dalam kegiatan ekonomi. Ya, harapan saya sih ya mendapatkan untung. Bukan sekedar tak putar untuk dihutangkan, tapi ada usaha seperti itu. Makanya kan kemudian kami coba buat domba, kemudian buat barbershop ya. Barbershop itu ceritanya begini. Mas Muhib itu bolak-balik ngomong, "Din, sing kok openi kok arek wong tua-tua." Jadi orang-orang dewasa. Garap penarik nom-nom itu. Ya, saya kan berpikir, bidang apa gitu. Akhirnya saya kok melirik ada salah satu kader muda NU Pacar Peluk itu sing bisa motong. Pinter ya. Akhirnya tak modali loh ya. Nah, tak modali, tak kursusno ya. Tapi engko cekelan barbershop iki. Ya. Dia kok mau, akhirnya kita buat barbershop itu, kita buat nama NUP Barbershop. Ya, kemudian kita
bagi hasil lah dengan yang pengelolanya, seperti itu. Luar biasa ini kan, artinya pengorbanan untuk waktu dan lain-lain untuk masyarakat Pacar Peluk ini kan sungguh luar biasa ya. Terus ketika pada perkembangannya akhirnya kami kan bergerak di bidang ekonomi kewirausahaan. Nah, alhamdulillah pada tahun kemarin itu Kementerian Pemuda dan Olahraga itu ada memberi tawaran, ada namanya proyek apa itu namanya, wirausaha muda pemula. Jadi ada Kementerian Pemuda dan Olahraga itu ada program wirausaha muda pemula atau apa gitu loh ya. Kami coba daftar. Ya, lebih-lebih di sana kan ada santri Kaliwates lagi kan. Koneksi. Lah ya enggak apa-apa sih. Soal hasil enggak hasil itu kan urusan lain. Ya. Ya, kemudian kan itu sebenarnya informasi itu saya dapatnya dari teman-teman NU. Kita coba wis. Ya, alhamdulillah akhirnya kok berhasil. Jadi dari situ kemudian berkembanglah, saya membuat namanya Sentra Kewirausahaan Pemuda Nupreneur. Ya, Sentra Kewirausahaan Pemuda Nupreneur. Nah, untuk yang ini, Klis, untuk yang ini itu secara kelembagaan itu dinanggung oleh yayasan. Karena apa? Saya tahu diri, gerak kami itu kan di ranting. Kalau diminta untuk menunjukkan badan hukumnya Nahdlatul Ulama, aku juga bisa menunjukkan. Yang kami miliki hanya selembar SK pengurus. Tadi, iya, tadi. Padahal untuk urusan seperti itu kan harus ada melampirkan badan hukum. Makanya kemarin tahun 2019, ya 2019 kami mendirikan yayasan. Jadi pokoknya yayasan itu saya buat untuk bagaimana bisa melengkapi khidmat kami di NU Pacar Peluk. Selain dari Astra, CSR-nya dapat dari mana aja ini? Kalau CSR-nya hanya dapat dari Astra Honda Motor. Jadi bukan Astra tapi Astra Honda Motor. Oh gitu. Ya. Kalau yang dari Astra itu kemarin kita diamanai untuk menyalurkan paket Nurani Astra. Jadi itu program peduli COVID. Peduli COVID. Kemudian dari Astra Honda Motor dapat lagi itu juga temanya itu adalah aksi peduli pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, selain dapat dari dukungan dari CSR-nya Astra Honda Motor, kami pada beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah itu tahun 2020 itu dapat support dari Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya pada bidang pengembangan pemuda, pembinaan atau pengembangan pemuda gitu loh. Ini pasti koneksi lagi ini. Iya, lagi-lagi saya harus mengakui bahwa dinamika NU Pacar Peluk tidak bisa lepas dari santri Kaliwates. Saya harus akui itu. Ketika Mas Fahru Rozi ke sini. Fahru Rozi itu siapa? Mas Fahru Rozi itu kakak kelas kita, ketua asrama. Oh, ketua asrama, ya. Itu bayangan beliau NU Pacar Peluk itu disupport oleh politisi-politisi yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama. Saya katakan tidak, Mas. Saya harus mengakui bahwa NU Pacar Peluk eksis dengan berbagai macam dinamikanya itu ya dari santri Kaliwates. Santri Kaliwates yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki andil yang luar biasa. Seperti itu. Termasuk tahun 2020 itu kita dapat support dari Kemenpora melalui program Sentra Kewirausahaan Pemuda. Sentra Kewirausahaan Pemuda itu karena kan gini, kita sudah punya embrionya melalui unit usaha yang disupport oleh
Astra Honda Motor, sehingga ini menjadi modal kami untuk mengajukan proposal untuk sentra kewirausahaan pemuda, dan alhamdulillah deal, sehingga kami punya unit usaha baru itu Susu Boys itu. Susu Boys. Selain itu juga ya ini apa ya? Ini sebenarnya di luar kewirausahaan, tapi untuk mensupport bahwa kami dari dukungan-dukungan itu bisa ibaratnya ya ditoto lah anggaran itu, sehingga alhamdulillah bisa menguliakan salah satu di antara kader muda NU di S1. Gitu. Jadi kemarin gitu. Pokoknya saya pengen anak-anak Ibnu PPNU itu ke kuliah, meskipun sampean tidak mampu. Iya. Udahlah, ibaratnya tak utangin dhisik. Nah, tanda petik tak utangin dhisik. Nah, itu sebenarnya ya dari ini pengelolaan itu. Diutangi itu tapi bayar nggak itu? Ya iya sih. Nanti setelah lulus. Enggak ya, nanti dia punyanya berapa. Kan gini, dia kan mengelola unit usaha. Ya pokoknya selama sambil bagi hasil engko sampean nyicilo gitu. Seperti itu. Itu redaksi saya kepada dia dengan harapan ya serius, maksudnya baik serius dalam berwirausaha maupun belajar atau kuliah itu. Tentunya ya kuliahnya yang Jombang, kayak iso kuliah yang luar Jombang. Ya jadi intinya pokoknya saya pengennya. Tapi kan kalau misalnya anaknya pinter kan harusnya dikuliahkan di mana gitu. Enggak ya, juga. Ya enggak, wong gini kan kemampuan anak-anak kan ya terbatas, Pak. Kemudian selain itu dengan support finansial orang tuanya yang kok enggak ini. Pokoknya yang penting kuliah duwe ijazah S1 lah minimal gitu. Saya pengennya anak-anak itu seperti itu. Iya. Karena apa? Bukan berbasis pada akademik kok anak-anak itu. Pokoknya saya tuh hanya pengen mereka bisa kuliah sehingga jaringannya tambah luas, silaturahminya tambah. Insya Allah saya kan meyakin di situ letak rezekinya nanti. Soal sampean kok dadi apa terserah le, yang penting kuliah seperti itu. Dia akhirnya kuliah di Unwaha, Universitas Wahab Hasbullah di Tambak Beras. Ya moga-moga meneh untuk beasiswa. Ya, alhamdulillah luar biasa perannya untuk Ibnu ya, bukan Ibnu ya, untuk NU terutama di wilayah Pacar Peluk ini peran panjenengan tuh sangat luar biasa ini. Ya memang apa ya Kris, aku itu terus terang semua yang kami lakukan itu pengen tak gaini rakati anak putu kulis. Saya tuh pengen kalaupun nggak netes nenggonku, saya yakin nanti akan kepada anak turun saya. Dan saya meyakini saya bisa seperti ini saya yakin dari bapak ibu dan mungkin mbah-mbahku dulu seperti itu. Ya, jadi kalau sekarang saya tidak ibaratnya gak nandur, ya terus piye seperti itu. Makanya saya berdoa kepada ya Allah, kalau memang yang kami lakukan ini maslahat, kami mohon ya Allah kemaslahatan itu luberkan kepada setidak-tidaknya anak dzurriyyah gitu loh ya. Ya itu yang bisa kami lakukan.